Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في آيات أخرى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, para pejuang subuh yang insya Allah selalu mendapatkan ridho dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur selalu kepada Allah yang maha ghafur, yang tetap dan selalu memberi kita nikmat panjang umur. Kita berharap seluruh kehidupan kita diisi dengan ibadah yang mabrur, dan kita istiqomah menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang tetap bersyukur kepada Allah yang maha ghafur. Salawat salam selalu mengucur untuk panutan agung habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang termasyhur, yang telah membawa manusia biiznillah wa biqudratillah minas zulumati ila nur. Betapa banyak nikmat yang terus Allah berikan kepada kita, sehingga tak ada sedikit pun peluang kita untuk mengkufurinya. Baiknya Allah, hebatnya Allah, kasih sayangnya Allah tidak menuntut kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Karena habis umur, habis usia, tidak akan bisa kita menghitung-hitung betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi Allah tahu persis bagaimana watak manusia. Maka Allah hanya menuntut kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua, kepada Allah lah kita akan kembali. Puncak syukur itu adalah ketika kita memanfaatkan nikmat-nikmat itu untuk taat, mengabdi, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah puncak syukur kita. Termasuk pagi ini Allah izinkan untuk kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita yang barusan kita kerjakan dan sudah kita azamkan di hari-hari berikutnya, mudah-mudahan mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin hamba-hamba Allah rahimakumullah, sebuah kehormatan pagi ini Allah mengizinkan saya dan juga bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, sekaligus ingin bersilaturahim, yang keduanya ingin memastikan, katanya di Masjid Fathul Ummah ini sholat subuhnya jamaah sampai keluar-luar. Ya, ternyata benar. Ya, ya, sampai keluar-luar jamaahnya. Bahkan saking banyaknya yang di luar gitu. Ya, tapi subhanallah, ini orang tua saya, guru-guru saya yang sangat luar biasa. Ketika ditatap dari sebelah sini ke sana, gitu. Ini anak mudanya pada kemana nih? Ini menjadi PR kita, Pak. Insya Allah dimanapun gitu. Kami pun di Masjid Baitur Rahman di RW 14 juga agak sama dan mirip. Tapi kita berusaha untuk berbuat yang terbaik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya hanya mengingatkan saja, hanya sharing saja, bukan mengajari. Karena tak pantas saya mengajari Bapak Ibu sekalian yang sudah khotam lah, sudah hatam ilmunya. Ada esensi istighfar yang terlupakan. Ketika Bapak Ibu mendengar kata istighfar gitu, kira-kira apa yang terbayang gitu? Biasanya Pak, istighfar gitu. Mungkin kita sepakat mohon ampun ya Pak ya. Ingat dosa gitu ya. Biasanya kalau kata istighfar terlontar gitu. Salah? Tidak salah. Karena memang pokoknya adalah meminta ampun kepada Allah. Pertanyaannya, apakah istighfar itu diperintahkan sama Allah? Ya. Bahkan menjadi wajib. Di An-Nisa ayat 6, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastaghfirillah. Dan mohonkanlah ampun kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahimah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita diperintah sama Allah Ibu Bapak untuk beristighfar, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, istighfar ini asal katanya gofaro, yang bermakna itu menutup. Ya, dari kata gofaro yaghfiru gufron. Nah, ada kata gufron. Bapak kenal gufron? Enggak ya, Pak? Mama gufron gitu kayaknya. Kalau kenal berarti Bapak suka buka medsos atau YouTube. Ya, kalau tidak kenal berarti alhamdulillah. Ya, yang konon katanya adalah ahli bahasa Suryani, yang wamakoli itu ya. Yang itu. Gufron, Pak, atau makfiro, artinya ampunan. Ibu Bapak mungkin pernah baca surat Ghafir. Ada surat Ghafir, Pak? Surat keberapa tuh, Bu? Nah, surat ke-40 Al-Mu'min dinamakan juga surat Ghafir. Ghafir itu yang maha memberi ampunan. Ghafir. Dari akar kata ghafara juga lahirlah kata ghafur. Ya, Ghafurur Rahim tadi ya. Ghafurur Rahimah, yang maha pengampun. Dan ada pula asma Allah yang namanya Al-Ghaffar. Makanya boleh ibu ya Pak punya tetangga namanya Abdul Ghaffar gitu. Karena ada larangan Pak, nama
seseorang yang mau mengambil nama dari nama-nama Allah tanpa kata abdunnya. Harusnya Abdul Ghaffar, Abdul Rahim, Abdul Rahman gitu. Ada kata abdunya. Nah, Al-Ghaffar ini artinya Allah yang maha menutupi. Gitu. Artinya nanti ketika seseorang ditutupi dosanya oleh Allah, tidak ada orang yang tahu. Gitu. Orang itu telah berbuat dosa. Ditutup rapat-rapat sama Allah. Al-Ghaffar gitu. Nah, lantas istighfar itu bisa kita wujudkan dengan dua cara. Yang pertama, meminta kepada Allah dengan lafaz, dengan lisan ya. Lisannya astaghfirullahalazim. Ada juga kalimatnya astagfirullah, ada astagfirullah, ada astagfirullahalazim, ada astagfirullahalazim wa atubu ilaihi, ada astagfirullah alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Banyak variasinya. Bahkan termasuk ada sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illallah dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, ini istighfar. Ada juga wujud istighfar itu memohon ampun Allah itu dengan melaksanakan amal solih. Di hadis yang sahih itu kata Nabi, barang siapa orang yang mengucapkan kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrotin 100 kali, maka akan diampuni dosanya sekalipun sebesar buih di laut, sebanyak buih di lautan. Berarti ini amal-amal salih yang akan mengundang ampunan Allah. Bukankah selepas kita wudhu dengan baik, ya, lantas setelah itu kita mengucapkan doa syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ghufir walahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa di masa lalu kita. Kita baru wudhu, terus sholat kan, imamnya enak gitu ya, subhanallah. Makanya kaji nanti pada KM nih, Ustadz Fikri harus diikat kuat-kuat, jangan sampai pindah. Kemarin sudah saya lihat statusnya sudah khitbah masalahnya nih. Susah Pak nyari orang yang mau mengikhlaskan, mewakafkan dirinya jadi takmir masjid, jadi pengelola masjid gitu. Apalagi jadi imam masjid. Hanya mungkin nanti walau alam nih, kita perlu diskusi. Dari segi fikih, orang yang azan, muazin itu dia lebih berhak untuk iqomah sebenarnya ya. Makanya ini kita nanti bisa dialog gitu ya. Jadi yang berhak menentukan sholat jamaah dimulai atau tidak siapa Pak? Yang boleh memulai sholat jamaah siapa? Timer bukan Bu? Imam boleh memajukan, boleh memundurkan setelah azan itu. Itu kuasanya dari imam. Sekalipun mohon maaf, sekarang sudah ada timernya gitu. Masing-masing orang. Masing-masing masjid ya sudah ada timernya. Ya, tetap yang punya kuasa adalah imamnya. Imam yang ditetapkan oleh DKM-nya, oleh pengurus masjidnya. Makanya subhanallah gitu, itu harus betul-betul yang terbaik. Kan kita kita sholat subuh, kita beraktivitas, kalaupun kita berbuat kekhilafan dari subuh ke zuhur, maka di zuhur dengan sholat zuhur itu akan Allah
maafkan kalau ampun dosa-dosa kecil kita. Subhanallah, kan betapa dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari umroh ke umroh gitu kan. Itu akan menghapus dosa-dosa kita. Itu yang luar biasa. Nah, jadi itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang esensi apa yang hilang atau yang kadang kita lupakan ketika kita mengucapkan astagfirullahalazim itu, betul kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merujuk kepada kata Al-Ghaffar tadi, Allah yang Maha menutupi, ya, maka kata istighfar ini ada esensi lainnya, Pak. Yang pertama adalah ketika kita mengucapkan astagfirullahalazim, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib-aib kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Azza wa Jalla. Nah, mohon maaf gitu. Ketika kita mengucapkan kalimat astagfirullahalazim, ya Allah, saya mohon maaf, mohon ampun, ya Allah. Tolong sisipkan doa, ya Allah, tolong tutup aib saya. Kekurangan-kekurangan saya. Cukup Engkaulah yang Maha tahu bagaimana lemahnya diri ini, bagaimana banyaknya aib ini. Mohon maaf, Pak. Sekarang orang lebih sibuk dengan aib orang lain. Ya, bahasa yang beda-beda. Ada mukidi. Sekarang kan lagi rame yang namanya Mulyono apa ya? Ya, subhanallah, tapi seperti itu diantaranya. Enggak, maksudnya hati-hati gitu. Karena bukan apa-apa. Siapapun orangnya yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan bukakan aibnya sebelum dia meninggal dunia. Ketika orang berbuat zalim, kan gitu, menzolimi orang lain, maka dia akan merasakan kezoliman, balasan dari kezolimannya itu sebelum dia meninggal dunia. Makanya ada dua dosa yang tidak hanya nanti di akhirat dia akan dibalas, di dunia pun dia akan diberikan. Al-Baghyu gitu. Al-Baghyu bisa bermakna menolak, juga bisa bermakna tadi berbuat kezoliman, ya. Dan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini hati-hati ya. Hati-hati kalau ini bisa. Nah, ketika kita mengucapkan astagfirullahalazim, maka kita minta kepada Allah agar aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita merasa minta nggak, Pak? Minta ditutup aib kita. Mohon maaf ketika kita membacakan Robbi gfirli. Artinya, ampunilah aku. Robbi gfirli warhamni. Sayangi aku ya Allah. Wazbur. Nih, tutup segala kekurangan kita, aib-aib kita, dan dosa-dosa kita. Minta ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asma al-Ghaffarnya Allah Azza wa Jalla. Nah, di situ. Nah, kemudian dari yang kedua, ketika kita mengucapkan astagfirullahalazim, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Rabbana, agar dosa-dosaku yang aku perbuat selama di dunia ini, nanti di akhirat tidak Engkau balas, kecuali Engkau memberikan ampunan yang sebesar-besarnya kepadaku. Itu istighfarnya. Mohon maaf, kita siap nggak, Pak? Misalnya, nauzubillah min dzalik kan, ketika dosa-dosa kita bawa, nauzubillah min dzalik, menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti harus ada balasannya yang akan dirasakan oleh orang itu. Nah, artinya ketika kita beristighfar, tolong sisipkan permintaan ini. Mohon maaf,
Tadi Bapak Ibu istighfar ya habis sholat wajib kan ya? Berapa kali Pak? Berapa kali Pak tadi Pak? 3 kali. Boleh nggak 5 kali Pak? Boleh nggak 5 kali? Boleh nggak? Tadi habis salam tuh 3 kali boleh. 5 kali boleh. 10 kali boleh. Buat di sini boleh terus nih. Mohon maaf Pak. Kalau habis sholat, summa salam, setelah salam, maka cukup kita mohon ampun kepada Allah 3 kali saja. Nggak boleh lebih. Kalau habis sholat yang tadi ya, habis salam gitu kan, astagfirullah, astagfirullahalazim gitu ya misalnya kan, itu hanya 3 kali. Karena bagian dari ta'abudi. Artinya Rasul mencontohkan habis salam setelah sholat itu yang wajib itu cukup 3 kali. Nah kalau selesai sholat silakan sebanyak-banyaknya. Bahkan sebelum tidur kita seyoganya beristighfar sampai ratusan kali, minimal 100 kali. Gitu. Yang harus kita kerjakan dan lakukan. Nah mohon maaf. Saking pentingnya mohon ampun ini, ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah meminta kepada Rasulullah yang mulia untuk diajarkan sebuah doa. Ya. Sebuah doa minta ampun. Yang itu yang Rasul mengajarkannya, menyuruhnya dibaca sehabis tasyahud akhir. Mohon maaf Pak. Kadang ada juga gitu yang orang tasyahudnya cukup fil alamina innaka hamidum majid. Ada yang sampai di sana. Mohon maaf. Padahal setelah itu Rasul mengajarkan banyak doa yang bisa kita mintakan kepada Allah. Apalagi itu adalah saatun mustajabah. Waktu yang terbaik untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Bapak Ibu sudah mengamalkan, saya minta 4 perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan beberapa redaksi yang agak berbeda sedikit. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Boleh itu diucapkan? Silakan. Aku minta perlindungan kepada Allah dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian. Mohon maaf, Pak. Banyak orang yang setelah meninggalnya masih jadi fitnah gitu. Mohon maaf. Ada teman seorang ustadz, dia kena gula, diabetes gitu. Lantas harus diamputasi, Pak. Ya, biasa tadi gitu. Otomatis kan kaki yang diamputasinya harus dikuburkan. Qadarullahnya beberapa pekan berikutnya dia meninggal dunia. Otomatis kan dia dikuburkan di tempat yang lain gitu. Terjadi fitnah. Apa fitnahnya? Fitnah yang kadang suka datang mitos gitu di antara kita di beberapa tempat gitu. Ya. Mitosnya apa? Ya tadi karena tempatnya berbeda gitu. Kadang meyakininya tidak baik gitu. Kadang timbul fitnah seperti itu. Atau timbul fitnah ketika makomnya itu misalnya jadikan tempat-tempat ibadah. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, Rasul mengajarkan selain kalau Bapak Ibu tua yang tadi minta 4 perlindungan, maka kemudian Rasul mengajarkan pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebuah doa Allah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri dengan kezoliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang akan mengampuni seluruh dosa itu kecuali Engkau ya Allah.
Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratam min indika, dapat ampunan dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku. Innaka antat tawwabur, innak antal ghafurur rahim. Baca itu. Ya. Ini yang kita baca doa habis tasyahud akhir. Ada lagi yang lain. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma seterusnya. Ada juga yang seperti itu. Mohon maaf kalau misalnya kita sholat terus kok imamnya lama banget tasyahud akhirnya gitu. Terus kalau misalnya mohon maaf kita tidak hafal doa-doa ini, kita harus mengulang gitu, Pak. Kan tidak mungkin. Kita diam gitu kan di antaranya. Nah, makanya perlunya kita ini menghafal, memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Atau misalnya, Bapak Ibu suka baca doa Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Suka baca nggak, Bu? Kapan dibacanya itu, Bu? Nah, suka baca itu, Pak. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kapan pernah baca itu, Bapak? Suka sholat duha? Oh, sudah pasti kan sholat duha itu. Atau sholat duhanya Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijuhu wa in kana mu'siron fayasirhu wa in kana ba'idan faqaribuhu wa in kana qalilan fakasirhu gitu. Atau itu yang dibacanya? Ya Allah, kalau rizkimu di langit tolong turunkan. Kalau di bumi keluarkan. Kalau sulit mudahkan. Kalau jauh dekatkan. Mun saeutik da urang mah kana eta wae kan gitu ya. Baik-baik Pak, ada yang salah kan gitu. Kalau haram sucikan kan gitu ya. Wa kana haraman fatahhir. Nah, yang Rasul ajarkan itu sebelum doa-doa yang tadi, sebenarnya Rasul mengajarkan doa yang tadi, Pak. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka tawwabur rahim, sungguh pengampun lagi maha penyayang. Nah, ketika kita memahami istighfar dalam konteks-konteks yang tadi, dalam pemahaman yang tadi, akan beda rasanya. Ruhnya akan beda gitu. Dengan orangnya istighfarnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau mohon maaf, lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu pasti sudah punya cucu ya. Sudah pastinya misalnya. Sudah punya cucu. Terus cucunya lagi membenjana. Wah, lagi aktif banget gitu. Ibu-ibu sudah membereskan ya. Tiba-tiba beberapa jam kemudian terus pabalatak deui gitu. Terus mohon maaf kadang terlontar ucapan astagfirullahalazim, incu saha ieu gitu. Pernah nggak gitu, Pak? Kira-kira cocok nggak, Pak? Kalimat itu untuk menggambarkan mohon maaf tanda kutip rada kesel gitu ya. Misalnya gitu. Nah, dalam konteks yang tadi maka subhanallah gitu. Ini yang harus selalu kita rasakan, yang harus terus kita lakukan agar kita mendapatkan sebuah kemuliaan. Nah, Ja'far bin Muhammad rahimahullah berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau, ini bagian dari bagaimana utamanya kita beristighfar. Selain tadi kita mendapat ampunan Allah, Allah akan menutup aib-aib kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nanti ketika di yaumil kiamah, ketika kita dihisab, maka secara duniawi ada
keutamaan lain. Kata Ja'far bin Muhammad rahimahullah berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Idza stabtu'ati rizqa." Apabila rezekimu seret, Pak. Sekalipun dalam konteks kitanya rezeki bukan sekedar uang kan, bukan sekedar materinya. Kesehatan, keafiatan, punya teman yang baik, tetangga yang baik, istri yang sholihah, anak-anak yang dzurriyyah thayyibah, pokoknya itu yang baik-baik gitu. Yang seperti itu. Tapi kata beliau, idza stabta'ati rizqa. Ketika rezekimu seret, usahamu seret gitu dan segala macam, maka kata beliau sarannya fa'aksir minal istighfar. Maka perbanyaklah mengucapkan istighfar. Astagfirullah azim. Tadi tuh ya, dengan ruhnya dipahami seperti yang tadi saya sampaikan di awal-awal. Ya. Jadi selalu dengan mempunyai istighfar akan membuat segala macam hajat kita akan Allah mudahkan dan Allah kabulkan. Dan kedua kata Ja'far bin Muhammad rahimahullah, wa idza warada amrun takrahuhu, ketika atau apabila engkau ditimpa sesuatu yang tidak engkau inginkan gitu. Kan gitu. Jadi berulang gitu. Maka saran beliau apa beliau katakan, fa'aksir min qaulihi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyak hauqala. Pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar maksimal, doa tidak dilupakan, maka perbanyak kalimat ini. Kita punya beban yang berat gitu. Perbanyak hauqala. Kalau tadi Bapak Ibu keluar dari rumah masing-masing, lantas niat mau ke masjid sholat berjamaah, kemudian kita mengucapkan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan asmamu ya Allah aku bertawakal. La haula wala quwata illa billah, atau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka Allah menjamin dengan 3 jaminan. Yang pertama kata Nabi, hudita, engkau akan dibimbing oleh Allah, engkau akan ditunjuki oleh Allah, diarahkan agar selalu dalam kebaikan, di jalan yang benar gitu. Lantas yang keduanya, kufita, kita akan dicukupi oleh Allah, hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiganya, wukita, kita akan diproteksi oleh Allah, dijaga, dilindungi oleh Allah. Apalagi kalau kemudian kita baca al-Mas surat Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asyawfil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Subhanallah, ketika orang keluar rumah dengan niat yang baik, ke tempat yang baik, berbuat amal yang terbaik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka subhanallah, dia akan dibimbing oleh Allah, akan dicukupi oleh Allah segala kebutuhannya, dan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, Pak. Sekarang kita keluar rumah juga perlu hati-hati. Mohon maaf. Dalam beberapa momen kan begitunya, makanya kita pasrah kepada Allah Subhanahu. Apalagi mohon maaf bagi orang-orang yang secara budaya, secara kebiasaan ya, memahami di bulan Shofar ya, bulan yang sebagian orang ya, tidak semuanya, memahami sebagai bulan Tasaum namanya. Tasaum itu artinya kalau orang Arab jahiliyah meyakini adalah bulan yang mendatangkan kesialan, Pak. Ya. Padahal Rasul sudah menyampaikan la adwa wala hammata, la adwa wala tiarota, ya, wala hammata wala sofaro gitu. Kata Nabi la adwa, tidak ada itu istilah orang satu keyakinan, pemahaman bahwa satu wabah penyakit itu akan menyebar tanpa izin Allah. Nggak mungkin Pak tanpa izin Allah. Kenapa tuh kemarin waktu COVID kok bisa gitu? Itulah ujian bagi kita untuk mengukur sejauh mana kekuatan iman dan keberislaman kita dalam menghadapi kehidupan. Kan begitu diantaranya. Nah, walatiarota artinya tidak ada nasib buruk baik seseorang ditentukan burung, Mbak. Ibu tahu burung? Bu, suka burung?
Ada yang mau melihara burung di sini? Mohon maaf, Pak. Dulu orang-orang Arab jahiliyah, Pak, kalau dia mau lakukan sesuatu yang luar biasa, dia suka melemparkan burung, menerbangkan burung. Kalau burung itu terbangnya ke sebelah kanan, oh itu hari yang baik, bulan yang baik. Maka dia pergi untuk berdagang, untuk berniaga, atau melakukan amal perbuatan yang sangat baik gitu, yang sangat besar. Tapi kalau ketika dia terbangkan ke sebelah kiri gitu, maka dia nggak jadi. Mohon maaf, masih adakah pemahaman di kita ketika di satu pohon ada burung yang berbunyi titwi, titwi. Sudah dengar Bapak burung itu? Ya. Biasanya apa tuh Pak yang terbayangnya? Sanu bade maot, di mana maotnya gitu Pak. Ada nggak Bu yang gitu sekarang? Masih ada gitu. Pemahaman seperti itu. Buit, manuk sweet uncuing kan suka adanya. Manuk naletik, sorana gede kemana-mana. Nyampe kemana-mana gitu. Ketika orang memahami bahwa ketika ada burung itu berbunyi akan ada orang yang meninggal, itu hati-hati Pak. Bisa mengikis keimanan seseorang. Dor milarian gitu. Sana mawatnya. Nah, hati-hati. Walatiaro namanya kan. Makanya Allah akan membebaskan 70.000 orang tanpa hisab. Wallahu a'lam 70 ini adalah bilangan dari 1 sampai 70.000 atau bermakna dalam bahasa Arab itu bermakna sangat banyak orang-orang yang akan dibebaskan masuk surga tanpa hisab. Selain orang-orang yang mati syahid, yaitu orang yang bebas dari tiarok, bebas dari tadi nasi buruk seseorang ditentukan oleh burung gitu. Tidak ada. Walahammah dan juga tidak ada pemahaman ketika burung hantu hinggap di satu rumah, kemudian orang beranggapan penghuni rumah itu akan dapat sial. Tidak ada. Termasuk mohon maaf, masih adakah misalnya di kita Neng Kasep akan gelis jangan keluar hari Sabtu. Sabtu mah larangan Bandung cina gitu. Apesna Bandung. Padahal macet misalnya kan gitu. Tapi kalau memahami orang tidak keluar rumah di hari Sabtu karena dianggap sebagai hari yang tidak baik di Bandung, hati-hati itu akan mengikis keimanan kita. Wala sofaro termasuk tidak ada bahwa bulan Safar itu akan mendatangkan atau bulan sial. Hari apapun, bulan apapun, dan tahun apapun tetap akan bernilai kebaikan ketika di hari, pekan, bulan, dan tahun itu kita melakukan kebaikan-kebaikan yang terbaik untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tetap di pekan, bulan, dan tahun manapun dianggap jelek. Ketika di hari, pekan, dan bulan itu orang berbuat maksiat, tidak taat kepada Allah. Tetap itu hari buruk bagi dirinya. Sementara kan hari tidak akan pernah kembali. Tidak akan nanti kembali di yaumil kiamah menjadi saksi apa yang sudah kita perbuat di hari ini. Nah, itu yang harus kita bagi. Nah, apabila kalau itu sesuatu yang tidak mengenakan, maka banyaklah mengucapkan hauqala. Wa idza an'amallahu 'alaik fa'aksir minal hamdulillah. Dan apabila engkau mendapatkan banyak nikmat dari Allah, banyak-banyaklah mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di antara tanda syukur kepada Allah adalah berbanyak berterima kasih kepada orang-orang yang banyak jasanya dengan kita. Itulah manis surat Luqman itu, ya, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Setelah kita banyak bersyukur kepada lewat ibadah-ibadah yang kita kerjakan, jangan lupakan Pak untuk banyak berterima kasih pula dengan orang-orang yang banyak jasanya dengan kita. Siapa mereka? Yang paling utama dari kedua orang tua kita. Maka hantarkan doa-doa kita yang banyak. Robbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagira. Bapak berapa kali baca itu Pak habis sholat wajib? Kali Pak. Sebanyak-banyak sebagai tanda bahwa kita betul-betul mencintai.
tanda terima kasih kita, tanda hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Nah, jadi ketika banyak-banyak kita mendapat nikmat Allah, maka perbanyak itu, kan gitu. Nah, hamba rahimakumullah, Bapak Ibu. Nah, makanya yuk kita manfaatkan hari-hari ini untuk betul-betul kita beristighfar. Yuk ruhnya kita tambahkan, kita betul-betul mantapkan, selipkan, mintakan kepada Allah. Dengan kita mengucapkan istighfar astagfirullahalazim itu, maka kita minta kepada Allah agar aib-aib kita, kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta kepada Allah, walaupun berusaha jangan ketika ada dosa yang terbawa sampai akhirat, maka mudah-mudahan dosanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati Pak, ada dosa yang tidak bisa diselesaikan kecuali berislah. Dosa atau kesalahan dengan sesama manusia nggak bisa diselesaikan di akhirat. Maksudnya kalau dunia belum terselesaikan akan terbawa sampai akhirat. Makanya waslihu zaita bainakum, berislahlah gitu kan. Untuk kita betul-betul ketika kita punya kesalahan sama orang, sama pasangan, sama tetangga, maka islah itu yang terbaik. Jangan ditunda-tunda. Karena berat kalau nanti di akhirat mah. Di akhirat Bapak tidak punya fulus, tidak punya dinar, tidak punya real, tidak punya rupiah. Yang ada hanya kebaikan, Pak. Maka ketika mohon maaf saya punya salah sama seseorang, belum islah, belum beres gitu kan. Hal yang kecil kemudian bertengkar dan tidak islah, bahkan lebih dari 3 hari, bahkan sampai di akhirat gitu misalnya, maka orang itu bisa mengadu kepada Allah untuk menyelesaikan masalahnya. Maka akhirnya untuk membalas ketika saya salah terhadap orang itu, maka amal kebaikan saya akan diambil untuk membayar kesalahan saya. Ketika nauzubillah min dzalik, seseorang kebaikannya habis begitu, yang ada tinggal dosanya, maka dosa orang yang pernah dia zolimi, yang akan diambil dosanya ditimpakan kepada orang yang pernah menzolimi. Makanya hati-hati. Makanya kan sangat mudah kalau kita mohon maaf berbuat salah sama Allah, cukup nada menyesal telah berbuat salah, berbuat dosa, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian illa man taba wa amana wa amila solihan faulaika yubadilu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, imannya nambah, amal solehnya semakin baik setelah taubat itu akan diganti oleh Allah kesalahannya dengan kebaikan. Ya, azab seperti itu. Nah, dengan hal inilah kemudian kita berharap kalau hal-hal yang sifatnya hak-hak adami selesaikan sekarang. Selesaikan secara duniawi. Nah, nanti kan menyesal, janji tidak mengulangi, perbanyak istighfar dan amal solih. Ada apa yang kelima, yang berikutnya persyaratan untuk diterima taubat kita. Roddul hak, mengembalikan hak itu. Nah, mohon maaf, yang sekarang kadang tidak terasa itu dosa ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dianggap tidak dosa. Harusnya ketika dosa ghibah itu kita datang ke orangnya, minta maaf, Fulan, saya kemarin membicarakan kejelekanmu, kira-kira orang yang dibilang oleh kita seperti itu, kira-kira memaafkan atau tidak? Wah, malah bikin ngambek sih kan nanti. Subhanallah, bikin dendam kan gitu. Maka belajarlah dari cicit Nabi Imam Ali Zainal Abidin. Dia punya gelar As-Sajjad, ya, yang luar biasa. Beliau ketika dibicarakan, besoknya beliau nyuruh khodamnya bikin bikin masakan. Dia antarkan masakannya kepada orang yang membicarakannya. Pulang, terima kasih. Engkau telah transfer kebaikan kepadaku. Engkau telah mengambil keburukanku. Sebagai tanda terima kasihku, saya berikan kepadamu. Kan bingung sih orang kayak gitu. Nah, mohon maaf. Itu memang yang hati-hati.
Memang sekalipun Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menyampaikan, kalau engkau tidak berani meminta maaf, maka lakukan dua hal. Engkau datang ke tempat itu, tempat kita pernah mohon maaf menggibahi orang itu, lantas mintakan ampun kepada Allah dosa-dosanya. Yang kedua, ceritakan kebaikan-kebaikan orang itu di tempat itu yang pernah kita menggibahi. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita akan bebas nanti di penghisaban di yaumil hisab. Mintakan ampun orang itu kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Saya pernah menggibahinya. Ampuni dia ya Allah. Yang kedua ya Allah, dia adalah orang yang baik. Ceritakan kebaikannya. Ngobrol dengan yang lain, ceritakan kebaikannya. Insya Allah mudah-mudahan itu akan menghapus ya kesalahan-kesalahan kita. Artinya ketika nanti di yaumil hisab bisa kita selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita apa yang disampaikannya ada manfaatnya, termotivasi kita untuk selalu wastagfirillah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, dengan perbuatan yang insya Allah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang terbaik. Bukankah di ujung surat Al-Baqarah 222 itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta pada orang-orang yang suka bertaubat, bersegera bertaubat, segera meminta maaf dan sangat mencintai menyayangi orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Bersih lahir dengan mandi, dengan tayamum, ya, dengan wudhu, bersih lahir kita. Dan bersih batin kita dari kesyirikan, dari iri, dengki, dendam, ya, dan segala macam penyakit-penyakit hati. Itu pun sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menjadi orang-orang yang kiri. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal-amal ibadah kita dan insya Allah kita akan diselamatkan Allah fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Sejenak mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan selalu menyertai kita fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tadaka dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaita wala maridon illa syafaita wala mayyitan illa rahimta wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha Allahumma yassir umurana wa yashrah sudurana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wasi arzaqana wa hasil maqasidana wa balligh hajatin hawaji dunya wal akhirah wa ahsin a'malana wa khtim bis salati a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna al qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza walakum. Kita tutup dengan rakaat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.